Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelenggarakan Formula E tahun depan menuai kritik. Pihak yang mengkritik menilai kebijakan tersebut terlalu dipaksakan di saat kondisi masih pandemi dan banyak rakyat yang kelaparan. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tetap menyelenggarakan acara Formula E tahun depan menuai kritikan. Kritikan terutama datang dari internal DPRD fraksi PDIP dan dari Partai Solidaritas Indonesia. Pihak yang mengkritik menilai kebijakan tersebut terlalu dipaksakan di saat kondisi masih pandemi. Banyak rakyat kelaparan, Pemprov DKI dianggap menari di atas penderitaan. Bahkan kini fraksi PDIP dan PSI berencana mengajukan hak interpelasi guna meminta keterangan terkait rencana Formula E tersebut. Polemik ajang balapan mobil listrik ini pun semakin panas. Sejak awal, ajang balapan Formula E yang diperkirakan menghabiskan dana di atas 1 triliun ini selalu mendapat hambatan. Formula E yang awalnya diselenggarakan pertengahan Juni 2020 terpaksa ditunda akibat dampak pandemi COVID-19. Kini, setelah Gubernur DKI kembali memutuskan tetap menyelenggarakan Formula E tahun depan, hambatan kembali datang dari anggota Dewan yang berusaha menjegal balapan. Lantas, akankah hak interpelasi berhasil menghadang rencana Anies Baswedan? Pemirsa, polemik penyelenggaraan Formula E memang sejak awal sudah menuai polemik. Ditambah lagi, ini tahun depan 2022 rencananya harus digelar karena setelah ditunda sejak 2020 karena COVID-19. Saat ini kami akan membahasnya, sudah hadir salah satu yang mendukung adanya hak interpelasi, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, dan juga telah hadir Wakil Ketua Fraksi Gerindra S. Andika. Selamat malam Pak Gilbert dan Pak Andika. Selamat malam Mbak. Baik, saya ke Pak Gilbert sendiri, yang Pak Gilbert dulu yang mengajukan hak interpelasi dan menjadikan Formula E ini ramai lagi. Apa alasannya sebenarnya Pak Gilbert? Pak Gilbert, mohon maaf, boleh di-unmute Pak? Volumenya kencang. Oke. Ya, silakan. Pada awalnya kan kita sebenarnya di tahun 2019 sudah sedikit berbeda pendapat masalah ini ya. Tetapi kemudian ini tetap dilangsungkan dan kemudian kita di dalam perjalanan sudah berapa kali mengemukakan bahwa harga yang 2 kali lebih mahal dari luar negeri, semua negara penyelenggara mundur, kemudian persiapan kita masalah Monas yang waktu itu kemudian menjadi berubah, padahal itu tidak melalui persetujuan tim ahli cagar budaya, dan belakangan Setnek baru setuju, dan kemudian masalah lebih pembayaran yang lebih, dan banyak sekali yang kemudian kita lihat ada kejanggalan begitu, terutama ini dimasukkan di APBD perubahan, sebuah kegiatan baru gitu. Nah, tetapi keputusan tetap jalan ya sudah. Nah, di dalam perjalanan ya kemudian kan sesudah ada COVID ini, banyak sekali dana APBD yang dipakai untuk kepentingan langsung ke masyarakat dalam bentuk bansos, dalam bentuk pengobatan, tenaga kesehatan, segala macam. Dana APBD sangat banyak terpakai, lalu tiba-tiba keluar Ingup yang mengatakan ini prioritas lagi di 2022, 2021 saja kita belum jelas keuangannya, 2022 juga belum jelas, tetapi sudah menjadi prioritas. Sementara kita melihat prioritas saat ini adalah rakyat yang kemudian amat sangat terpuruk dengan pandemi ini begitu. Pak Gilbert, namun komitmen fee sudah dibayar dan tentunya ada konsekuensi hukum tertentu jika memang Jakarta mundur dari penyelenggara Formula E ini, Pak. Ini yang kita mesti klarifikasi. Di dalam pertemuan 2019-2020 selalu dikatakan komitmen fee itu tidak hilang, tetapi di dalam perjalanan kemudian tidak ada satupun yang berani mengatakan bahwa itu bisa ditarik. Bagaimana Anda tahu bahwa itu bisa kembali? Bagaimana Anda tahu bahwa itu tidak bisa kembali? Tidak ada yang pernah mengatakan begitu, semua interpretasi. Lalu kemudian perjanjian, apakah Anda
pernah lihat perjanjiannya, maka itu kita minta ditayangkan, diberikan terbuka. Semua ini menjadi aneh begitu, makanya kita merasa bahwa ada sesuatu yang janggal. Kenapa tidak kemudian diberikan saja datanya dibuka? Baik, jadi hak interpelasi ini bukan untuk membatalkan Formula E, tapi ingin membuatnya lebih transparan gitu Pak, dijabarkan. Tentu untuk membatalkan, karena itu tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Tetapi kan kita tidak bisa membatalkan begitu saja, kalau kemudian kita tidak tanya. Ya namanya bertanya kan biasa saja. Yang susah bertanya itu lagi ujian, Mbak. Lagi disertasi, maju skripsi, begitu. Ini kan bukan maju skripsi. Masa nanya aja nggak bisa? Baik, saya ke Pak Andika. Pak Andika, tanggapannya soal hak interpelasi yang diajukan DPRD DKI Jakarta. Saat ini sudah 13 orang tanda tangan, tinggal kurang 2 tanda tangan lagi terkait dengan penyelenggaraan Formula E ini. Ya, makasih. Selamat malam, Mbak. Jadi menurut hemat saya, apa yang disampaikan oleh teman-teman baik dari fraksi PSI maupun dari PDIP, ini saya agak sedikit balik. Karena seolah-olah yang sekarang ini jadi PDIP nih yang jadi pengikut nih, saya lihat. Itu sah-sah saja karena sudah diatur di dalam peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD, di mana di situ diatur di dalam pasal 120 di situ ayat 1 bahwa yang namanya hak interpelasi itu melekat kepada anggota DPRD baik perorangan maupun melalui fraksi, dengan syarat itu harus kurang-kurangnya 15 orang dan lebih dari 1 fraksi. Ya kami hargailah, bagi kami di fraksi Gerindra itu kami hargai karena itu hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD dan masing-masing fraksi. Tetapi tentunya tidak serta-merta bahwa fraksi yang lain juga mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami di PSI maupun di PDIP. Tentunya kami mempunyai pemikiran dan pemandangan yang berbeda. Kami di fraksi Gerindra selalu tegak lurus bahwa setiap isu-isu yang berkembang yang terjadi di DKI Jakarta khususnya melalui lembaga legislatif itu selalu kami rapatkan melalui fraksi. Jadi melalui fraksi dipimpin oleh ketua fraksi kami Bu Hajarani Mauliani. Kemudian ini kita sampaikan ke pimpinan daerah dan ke pimpinan pusat. Jadi hal apapun juga terkait masalah kebijakan ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh fraksi kami selalu tegak lurus menunggu informasi lebih lanjut dari pusat ataupun dari DPD mengacu dari informasi-informasi yang kami sampaikan berdasarkan dari hasil rapat di tingkat fraksi. Jadi sekali lagi bahwa proses yang namanya interpelasi ini tidak mudah dan juga tidak cepat. Baik, Pak Andika, silakan mengajukan. Gitu. Kalau untuk Formula E-nya sendiri dari fraksi Gerindra seperti apa tanggapannya? Dari awal saya rasa Formula E ini perlu juga diluruskan. Kalau tadi dikatakan bahwa ini anggarannya mulai dari APBD perubahan di 2020 dan sebagainya. Kita tahu bahwa pelaksanaan itu direncanakan bulan Juni tahun 2020. Tetapi karena ada pandemi sehingga bergeser melalui Ingup 449 itu digeser skala prioritas direncanakan bulan Juni tahun 2022. Bagi kami bukan terkait masalah pembatalan Formula E-nya, tetapi saya melihat masih banyak solusi-solusi yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh, kita sangat prihatin dengan kondisi pandemi yang ada saat ini, kondisi keuangan masyarakat, kondisi sulitnya masyarakat yang ada. Untuk itu kita juga kan bisa melibatkan pihak ketiga, bisa melibatkan pihak swasta untuk dapat melaksanakan Formula E ini. Jadi sekali lagi bahwa kami menyampaikan bukan dalam kapasitas mendukung atau menolak, tetapi kami memberikan satu solusi bahwa bukan dengan cara menolak saja, bukan dengan cara mendukung, tetapi ada solusi yang lain sehingga ini masih bisa tetap dilaksanakan. Jadi bukan berbicara menolak atau mendukung, karena fraksi kami sampai saat ini belum mengeluarkan keputusan terkait masalah Formula E ini. Baik, Pak Andika, kalau tetap dilaksanakan dengan APBD, itu tanggapan dari fraksi Gerindra atau Bapak seperti apa?
sekali lagi bahwa fraksi Gerindra kalau ini tetap dilaksanakan APBD, kita juga tentunya melihat kondisi keuangan yang ada di kita. Kalau dilihat untuk saat ini Pak, di masa COVID-19 ini Pak. Oke, kalau dilihat dari kondisi keuangan saat ini memang belum memadai atau belum cukup lah untuk melaksanakan. Tetapi saya sudah sampaikan tadi, baiknya masih ada solusi yang lain. Bagaimana dengan kita libatkan pihak ketiga, kita libatkan pihak swasta, bahkan pihak luar pun juga ingin berinvestasi, ingin ikut melaksanakan Formula E ini. Jadi jangan serta-merta dikatakan, wah ini akan memberatkan APBD dan sebagainya. Memang kondisi APBD berat, jadi, sangat berat. Jadi teman-teman DPRD DKI Jakarta yang mengajukan hak interpelasi, jangan langsung interpelasi, tapi sebaiknya kasih solusi dulu. Ya, saya berpikiran sekali lagi, tetapi saya tidak menafikan apa yang menjadi hak teman-teman. Kami menghormati, kami menghargai apa yang menjadi hak sesuai yang diatur di dalam peraturan DPRD nomor 1 tentang tata tertib DPRD. Tetapi kami juga punya pemikiran, punya saran, punya pendapat. Yuk kita cari dulu solusi bersama. Ini bagaimana kalau ini kira-kira bisa dilaksanakan tanpa memberatkan APBD. Kalau tetap pakai APBD, Pak Andika akan ikut Pak Gilbert CS? Interpelasi juga? Sekali lagi, kami belum mempunyai sikap, belum mempunyai keputusan. Semuanya harus melalui proses. Kita punya mekanisme sendiri di fraksi Gerindra, harus melalui proses rapat dan meminta pertimbangan dari pimpinan kami di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Jadi tidak bisa langsung, tapi kami menghargai apa yang menjadi suara dari teman-teman dari PDIP dan dari PSI, karena ini tidak bertentangan dengan aturan. Tetapi tidak juga serta-merta bahwa kami juga berada di barisan itu. Tidak, karena kami punya prinsip dan punya mekanisme sendiri. Baik, saya ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, tadi Pak Andika menyebutkan bahwa ada solusi lain, tidak dengan APBD, tapi juga menggandeng investor dan pihak swasta. Namun ini Formula E tetap harus terselenggara. Kalau misalnya berhasil mendapatkan investor dari swasta, dari PDI Perjuangan sendiri seperti apa? Baik, Mbak Anissa. Saya kira kita mesti bicara dengan data ya, bukan kemudian berbicara seperti narasi sebuah kisah buku begitu. Datanya mengatakan bahwa ini adalah hasil dari BPK, kerugian 106 miliar akan terjadi di penyelenggaraan di bulan Juni ini. Saya mau bertanya, apakah ada swasta yang mau rugi 106 miliar? Itu yang pertama. Jadi jangan kemudian cuma begitu saja. Lalu kemudian apakah ada solusi lain, misalnya dialog? Kita juga berharap sebenarnya kemudian ini kita bicarakan baik-baik sejak kita mengatakan dari 2019 bahwa ini bermasalah. Tetapi tidak ada dialog dan sampai kemudian terakhir Wakil Gubernur masih mengatakan bahwa ini harus terlaksana di Juni 2022 sesuai dengan skala prioritas. Lalu kemudian muncul ide untuk interpelasi, baru kemudian mengatakan kenapa tidak dialog? Loh, kenapa nggak dari awal ngomong? Emang ini pembicaraan ini proses lah. Jadi Andika, saya bicara dulu nanti Pak. Tapi kalimat yang jangan hanya bernarasi, saya juga punya data. Dalam hal ini sikap kita jelas, kita bukannya kemudian mempersoalkan begitu saja, tetapi kita merasakan betul bahwa rakyat melihat formula ini bukan sesuatu yang mereka butuhkan. Kita merasakan betul pada saat reses banyak yang minta, itu buat apa Pak? Kemudian kita juga melihat dari pendapat teman-teman yang lain. Jadi lebih ke masalah urgensi ya Pak ya, lebih ke masalah urgensi. Tidak ada keuntungan yang kita dapat, itu udah hasil BPK yang pertama. Yang kedua, siapa swasta yang mau merugi 106 miliar dengan hasil yang sudah dihitung oleh BPK? Yang ketiga, ini skala prioritas. Skala prioritas kemudian diserahkan ke swasta atau kemudian dana APBD. Tentu dana APBD justru itu persoalan. Kenapa kita kemudian mengatakan, kenapa Anda tidak mementingkan rakyat dulu? Kenapa Anda mementingkan Formula G yang kemudian kesannya menjadi Formula G gitu? Oke, baik. Baik, mohon maaf Pak Gilbert dan Pak Andika, seru sekali diskusi kita, namun sayang sekali waktunya sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak Gilbert dan harusnya Mbak diberi kesempatan saya bahwa sudah habis Pak, mohon maaf. Ini bukan narasi, ini by data dan harus ditanyakan ke fraksi Anda. Baik, kita tunggu paparannya di DPRD DKI Jakarta, Pak Andika dan Pak Gilbert. Kita tunggu data yang transparan. Baik, Pak Gilbert, Pak Andika. Kalau mau ditanya baik, Pak Gilbert, Pak Andika, mohon maaf waktu kami
kami sudah habis. Kami tunggu undangannya di DPRD DKI Jakarta, Pak. Menjadi apa yang menjadi keinginan Pak Gilbert. Kami menghargai, saya mengatakan fraksi Anda juga terlibat banyak. Oh, tidak Baik. ada kalau terlibat. Ya jangan mengatakan begitu. Silakan. Nggak cabut kata-kata Anda, jangan tidak mengatakan fraksi kami. mengatakan seperti itu. Kami mengatakan bahwa kami menghargai. maju dengan Formula E. Silakan, tapi Anda juga tidak pantas mengatakan. Baik, bahwa Pak Gilbert, Pak Gilbert, itu- Pak itu Gilbert, Pak narasi. Andika, Itu bukan Pak narasi. Pak Kami Gilbert, juga punya data yang Ya, kalau Pak itu saya Gilbert, setuju, Pak silakan Andika. kasih data. Oke. Tapi jangan katakan fraksi PDP. Saya Pak- tidak suka dengan statement Anda. baik Pak Gilbert, Pak Oh, Andika, bukan. kami para Kita wartawan tidak berbicara masalah menunggu fraksi. undangan Bapak Kita di tarik DPRD ke DKI belakang. Jakarta. Sepakat? Pak Gilbert, Pak Andika, kami para wartawan menunggu undangan Anda di DPRD DKI Jakarta untuk membahas hal ini dan membuka data secara transparan. Sekali lagi terima kasih Pak Gilbert Simanjuntak dan Pak S. Andika telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, usai jeda seorang perempuan muda ditemukan tewas di kamar kontrakannya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.